Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7, di mana pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari 1 Tawarikh pasal yang ke-25. Nah, seperti yang beberapa kali saya sampaikan, saudara, bahwa 1 Tawarikh pasal 25 ini melanjutkan tentang persiapan Daud. Ketika menjelang kematiannya, dia tidak bisa membangun bait Allah, bait suci di Yerusalem, tetapi Daud mempersiapkan bahan-bahan bangunannya, termasuk para petugas-petugas yang akan melayani di bait Allah. Nah, pada pelajaran hari ini sampai kepada persiapan atau pendidikan atau penggolongan para penyanyi nanti dalam ibadah di bait Allah. Nah, kisahnya seperti apa ketika Daud menetapkan para penyanyi ini, para biduan dan biduanita. Kalau zaman sekarang para WL atau worship leader dan para singer, ya saudara, di dalam semaraknya ibadah. Daud mempersiapkan itu. Sebelum kita membaca, mempelajari, dan mengambil manfaat di dalamnya, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Minta Roh Kudus mengurapi kita, supaya ketika kita belajar firman Allah, maka menjadi rema dalam hidup ini. Kami datang menghampiri-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menyenangkan-Mu saja. Itu kerinduan kami, Yesus. Hingga
serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu,
Iya betul Tuhan, bahwa hidup kami hanya mau menyenangkan Engkau. Biarlah pujian kami, apa yang keluar dari hati kami dan mulut kami menyenangkan Engkau. Manis Kau dengar. Bukan hanya kami menikmati Engkau, Engkau pun menikmati pujian dan penyembahan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Urapi kami, Roh Kudus, jamah kami supaya kami mengerti apa yang kami baca, kami renungkan, dan siap kami lakukan. Teladan-teladan iman yang kami dapat dari apa yang kami pelajari, sungguh menginspirasi rohani kami, supaya kami bertindak seperti apa yang Tuhan mau kami bertindak. Terpuji namamu kal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Nah, pasal dari 25, satu Tawarikh ini saudara, berisi tentang rombongan atau golongan tugas-tugas para penyanyi yang Daud persiapkan untuk nanti ada ibadah di bait suci atau bait Allah. Nah, kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8 saudara ya. Ayat 1 sampai 8 karena ayat-ayat berikutnya itu tentang pembagian tugas dan nama-nama siapa yang bertugas. Kita membaca ayat 1 sampai 8 saja. Demikian firman Tuhan, 1 Tawarikh ayat pasal 25, Perjanjian Lama halaman sekitar 455. Selanjutnya, untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Seri, Yesaya, Simei, Hasabia, dan Matika, 6 orang. Di bawah pimpinan ayah mereka, Yedutun yang bernubuat dengan diiringi kecapi dan pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Usiel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti, Ezer, Yosbekasa, Meloti, Hotir, dan Mahasiot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Tua dan muda, guru dan murid membuang undi mengenai tugasnya. Saudara, sepintas lalu kalau kita baca, ternyata Daud itu punya sekolah imam musik dan penyanyi. Wow. Sejak zaman Israel kuno, bagaimana Daud mempersiapkan orang-orang yang akan menjadi pelayan Tuhan di bait Allah. Daud betul-betul tidak sembarangan, saudara. Mereka berlatih, ya, dilatih, ya, untuk bernyanyi bagi Tuhan. Ini sebuah gambaran atau teladan yang luar biasa bagi gereja Tuhan. Daud tidak memberikan hal yang serampangan, gampangan, atau murahan. Daud betul-betul konsentrasi atas tugas sebelum dia dipanggil Tuhan, mempersiapkan para petugas di bait Allah. Nah, bisa saya sampaikan begini saudara. Salah satu sumbangan penting dan itu abadi dari Daud bagi keturunannya adalah mengatur pelayanan suku Lewi.
di mana nanti mereka akan melayani di bait suci. Ini sumbangan yang paling berarti dan abadi. Sebab apa? Sebab pola ini nanti, saudara, bukan hanya dilakukan pada zaman Daud saja, tetapi pada ibadah-ibadah orang Israel, khususnya ketika mereka beribadah di bait Allah. Daud sudah memberikan sebuah pola, pattern, pedoman, patokan. Seperti ini nih ibadahnya. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh asal-asalan. Semua harus sungguh-sungguh. Semua harus punya gairah yang sama. Tujuan cuma satu. Apa itu? Mempermuliakan nama Tuhan. Kepiawaian Daud ketika mempersiapkan ini semua tampak dalam mengatur jadwal pelayanan suku Lewi ini, saudara. Ini sangat membantu keteraturannya nanti kepada pengganti-penggantinya. Inilah blueprint bagi pelayanan para suku Lewi di rumah ibadah atau bait sucinya Allah. Saya katakan kembali, ini warisan yang luar biasa. Sumbangan yang paling luar biasa dari Daud kepada Israel tentang penata layanan di rumah Tuhan. Dan ini sangat luar biasa, saudara. Sangat luar biasa. Saudara tahu? Ini disukai Tuhan. Ini disukai Tuhan. Segala sesuatu yang dipersiapkan dengan baik, serius. Bahkan dikatakan ada latihan-latihan. Ya. Tentunya kalau ada latihan berarti yang tidak layak kan pasti akan disingkirkan. Latihan-latihan, kalau yang tidak siap kan akan dipinggirkan. Hanya yang siap sungguh-sungguh dan memiliki kualitas yang baik. Sejak zaman Israel kuno, zaman Daud, semua yang terbaik, memiliki kualitas yang terbaik, itu dipersembahkan Daud kepada Allah. Jadi dalam hal ini, bukan hanya urusan hati yang berkenan kepada Tuhan. Dalam diri Daud, bukan hanya urusan hati yang berkenan kepada Tuhan, tetapi juga pelaksanaan ibadah. Itu betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kita baca selanjutnya, saudara, kita akan menemukan begini. Ada kebijakan dasar dari Daud tentang bagaimana mengatur kira-kira 38.000 orang Lewi. Ya, pada zaman Daud terdiri ada 38.000 orang Lewi diatur oleh Daud menjadi kelompok-kelompok. Nanti akan keluar 4 kelompok. Ya. 4 kelompok itu, saudara. Ya. Ada bagian bagaimana dia menjadi penata layan, para penyanyi, ya. Nanti membawa korban-korban, ada yang berjaga-jaga di pintu rumah Allah. Semuanya diatur dengan luar biasa. Karena bagi Daud, melayani Tuhan tidak boleh sembarangan. Melayani Tuhan harus betul-betul sungguh-sungguh. Kita di CK7 diajarkan bagaimana memberikan emas, ya, bukan cuma jerami atau kayu kering. Kata emas itu bukan letterlek, bendawi emas itu bukan, tetapi sesuatu yang berharga, yang sungguh-sungguh memiliki nilai. Ya, seperti para penyanyi, para WL singer, itu nggak sembarangan, ya, nggak serampangan dipilih asal bisa cuap-cuap dikiri tugas, no, saudara. Ada tugas, tanggung jawab, latihan, ya, terjadwal. Ini merujuk kepada bagaimana Daud mempersiapkan para penyanyi di bait Allah. Ya. Nah, Daud mengelompokkan kelompok-kelompok tersebut, saudara. Ya, satu persatu tuh dikasih jabatan gitu ya, saudara. Ada 24.000 merupakan kelompok yang melanjutkan tugas-tugas di rumah Allah. Itu pasal yang 24 yang kemarin kita pelajari. Ya. Nah, tugas-tugas rumah Allah itu termasuk keturunan Harun. Termasuk dalam kelompok ini. Ya. Lalu ada 4.000 orang Lewi yang bertugas sebagai penyanyi. 4.000 loh, saudara. Sebagai penyanyi. Pasal 25 ini kita pelajari. Ada 4.000 lagi orang Lewi yang bertugas sebagai penjaga pintu gerbang. Dan juga harta kekayaan bait Allah. Nanti akan kita pelajari di pasal yang ke-26. Sedemikian teraturnya Daud sehingga semua orang Lewi mendapatkan bagian tugas pelayanan.
Tidak ada Lewi yang menganggur. Tidak ada Lewi yang tidak berguna. Semuanya mendapatkan tugas. Ini azas kebersamaan, ya, azas keadilan, kemerataan yang pada akhirnya nanti menjadi sebuah keagungan pelayanan bait Allah. Semarak ibadah orang Israel itu betul-betul menyenangkan hati Tuhan karena didasari atas kesungguh-sungguhan, keteraturan, ya, gairah yang luar biasa ini. Lalu ada juga saudara, nanti pejabat atau para hakim yang bertugas untuk mengatur urusan-urusan luar bagi bangsa Israel. Nanti ya kita pelajari di pasal yang ke-26. Nah, para imam, orang-orang Lewi di bait Allah serta para penyanyi kemudian diatur sedemikian rupa, mendapatkan tugas dan tanggung jawab yang diputuskan lewat undian. Jadi kalau kita teliti baik-baik, dari pasal 25 ini, ayat 1 sampai 8, itu tentang keluarga penyanyi. Ya, ada 3 nanti ya, kita pelajari itu. Ada 3 puak atau 3 kelompok. Ya, 1 sampai 8 itu keluarga penyanyi. Sementara 9 sampai 31 itu pembagian tugas mereka. Tujuannya nomor 1 apa itu? Memuji Allah. Ini adalah merupakan sebuah ketetapan, gaya, cara orang Israel menyembah atau beribadah kepada Tuhan. Seperti ini yang dipersiapkan Daud, saudara. Nah, ketika Allah menunjuk Daud untuk membuat pola atau desain cara beribadah yang benar dan yang berkenan pada Allah, Daud dengan serta-merta mengerahkan semua orang, pejabat-pejabat dikatakan tadi, bersama dengan para pejabat. Daud memilih mereka, mengundi mereka, dan menetapkan mereka. Ya. Nanti kita akan melihat bagaimana 3 orang yang dipilih jadi pemimpin rohani, ya, termasuk anak-anak mereka nanti. Ada 3 orang tadi. Ada Asaf, ada Heman, dan Yedutun. Jadi sepanjang kita membaca 3 nama itu, Asaf, Heman, dan Yedutun, yang termasuk golongan orang Lewi pada zaman Daud, merekalah yang menjadi pelopor bagi puji-pujian, penyembahan, mazmur bagi Allah. Mereka keturunan dari Gersom, Kohat, dan Merari. Ya, mereka adalah orang-orang yang terpilih, saudara. Diangkat menjadi pemimpin biduan pada saat tabut perjanjian akan masuk ke Yerusalem. Ingat, ya, kita dengar kata Gersom, Kohat, dan Merari itu di pasal yang ke-16. Kita melihat bagaimana arak-arakan tabut perjanjian yang diawali oleh kerinduan Daud memindahkan itu ke Yerusalem. Ada 3 nama itu. Ini kelompok atau golongan orang Lewi yang diizinkan Tuhan mengangkut tabut perjanjian. Lalu berikutnya, saudara, tentang penyanyi atau biduan-biduan bagi Allah. Ya, kata biduan itu penyanyi, ya, penyanyi. Secara panjang lebar tentang para penyanyi dan biduan ini menunjukkan bahwa apa? Tawarikh menganggap penting sampai dimasukkan dalam pasal yang penting ini, saudara. Ketika kita membaca, ya seolah-olah berlalu begitu saja. Tetapi ini tidak bagi bangsa Israel. Sebab ketetapan dan penetapan para petugas penyanyi itu dipandang penting, ya, dipandang menjadi bagian yang sangat tidak bisa dilepaskan dari ibadah. Makanya orang Israel, orang Yahudi sampai sekarang ini, saudara. Sebab mereka sudah tidak punya balai bait suci. Dimanapun mereka berdoa sekarang ini di tembok barat. Ya. Atau kalau orang Indonesia, kita semuanya menyebut tembok ratapan. Walaupun orang Yahudi tidak suka disebut tembok ratapan. Itulah tempat atau tembok barat. Ya, tembok barat. Mereka anti menyebut tembok ratapan. Sebab menurut mereka tidak meratap di situ. Mereka itu malah memuji, menyanyi, dan berdoa. Supaya apa? Diizinkan kembali ada bait suci yang ketiga. Saudara lihat, ya,
penulis Tawarikh menempatkan para penyanyi biduan atau WL ya, worship leader ini menjadi bagian yang urgent, penting, hakiki di dalam setiap ibadah. Makanya gereja dalam Perjanjian Baru, saudara, menempatkan kidung pujian, nyanyian sorak-sorai, ya, nyanyian yang dinyanyikan oleh umat atau jemaat itu menandakan bagaimana hadirat Allah turun di atas puji-pujian. Di atas pujian umatnya, Allah bertahta. Nah, kalau Allah bertahta di atas pujian Allahnya, di atas pujian umatnya, artinya pujiannya harus berkenan. Pujian yang berkenan kepada Allah. Bukan pujian yang tidak berkenan atau sembarangan. Atau pujian asal-asalan. Ya. Allah sedang memberikan sebuah teladan buat kita loh, saudara. Daud memberikan sebuah contoh buat kita. Bagaimana dia mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Makanya saya bingung kalau ada penata layan di sebuah gereja yang puji-pujiannya asal-asalan, musiknya asal-asalan, asal ada. Ya, asal ada. Nggak bisa. Sebab Allah mau bertahta di atas pujian. Nah, kata pujian, kata nyanyian, para penyanyi biduan itu bukan hanya mengandalkan kelihayan, kepandaian, tutur kata, syair-syair yang keluar dari mulutnya. Tetapi juga kehidupan pribadi. Daud menetapkan, hei orang Lewi, kamu ditugaskan di tempat atau front terdepan di dalam ibadah bangsa Israel. Kamu jangan main-main. Kuduskan, tahirkan dirimu. Secara teknik dilatih. Ada sekolah pemuji dan penyembah. Zaman Daud. Pemain ceracap, gambus dan kecapi. Ada. Ada kursus-kursus yang dilakukan oleh mereka. Ya, tekniknya seperti itu dipersiapkan. Tetapi kehidupannya tidak dilalaikan. Sebab perpaduan antara kehidupan para penyanyi, para biduan, para pemuji dan penyembah dengan teknik yang ada pada mereka, karunia yang ada pada mereka, itu perpaduan yang sempurna atas hadirat Tuhan ketika dia hadir di atas pujian umatnya. Wow. Hal ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum Yesus ada di dunia ini. Zaman Daud sudah ada seperti ini, saudara. Luar biasa. Itulah sebabnya mengapa di Tawarikh ini ditampilkan, diuraikan. Ada dua hal yang dipersiapkan tentang keluarga penyanyi tadi saya jelaskan, dan bagaimana petugas, pembagian tugas mereka. Memuji Allah telah merupakan bagian ibadah yang penting sejak Israel kuno pada zaman Daud ini. Jadi sekali lagi ya, di Perjanjian Baru jangan malah menurunkan kadar kualitas ibadah kita. Sebab Perjanjian Baru itu menyempurnakan. Kalau dulu ya mungkin yang diutamakan hanya lisan atau verbalnya. Tapi Perjanjian Baru rohaninya itu penting. Tapi jangan lupa tentang teknik yang memadai. Sebab apa? Ingat pertemuan di pasal yang ke-24 saya katakan kan? Ya, Allah sedang mencari orang-orang yang memaksimalkan potensi. Memaksimalkan karunia. Karunia para penyanyi, para biduan, para pemuji menyembah itu harus dimaksimalkan. Supaya apa? Ibadah bagi Tuhan itu semarak, penuh keagungan, dan Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Wow. Ada hal yang menarik, saudara, ya, dalam rangkaian pengaturan ibadah di Bait Allah ini. Daud dan para panglimanya itu menyunduk 3 keluarga. Tadi saya sebutkan ya, 3 keluarga, Asaf, Heman, dan Yedutun. Mereka bertugas menyampaikan firman Allah dalam kurung bernubuat yang diiringi dengan alat musik. Yaitu apa? 3 juga tadi, ceracap, gambus, dan kecapi.
ceracap, gambus, dan kecapi. Kata-kata bernubuat ketika mereka sedang menyanyi, ini artinya begini. Orang Lewi dengan jelas dinyatakan bahwa musik mereka dipakai dalam rangkaian ibadah, ya, di bait Allah, dan nanti pada masa-masa perang nanti, saudara, pada masa perang, ya, raja-raja nanti setelah Daud itu, ya, juga dipakai musik itu. Dipakai. Untuk apa? Menyatakan tentang hadirat Allah. Itulah sebabnya mengapa Daud memandang ini penting sekali. Nah, kata-kata bernubuat lewat firman Tuhan atau lewat musik, saudara, itu menyampaikan sesuatu isi hati Tuhan lewat seseorang disampaikan kepada umat Allah. Dan yang diberi tugas pada waktu itu, yang bernubuat lewat musik, lewat nyanyian, lewat pujian, itu 3 orang tadi. Ya, Asaf, Yedutun, dan Heman. Ketiganya kita kenal nanti lewat mazmur-mazmur yang mereka nyanyikan. Nanti kalau kita sampai ke kitab Mazmur, saudara, ada Mazmur 50, Mazmur 73 sampai 83, itu Asaf yang menulis. Makanya jangan heran nanti ada Mazmur Asaf gitu. Itu Mazmur 50, 73 sampai 83. Yedutun nanti akan kita temukan di Mazmur 39. Mazmur Yedutun gitu. Itu 39. Lalu Heman nanti di Mazmur ke-88. Kita ketemukan Mazmur Heman gitu. Nah, ini yang menjadi sebuah sukaan bagi Tuhan ketika para pemuji penyembah yang ditetapkan Daud lewat 3 keluarga tadi, ya, sampai nama mereka dicantumkan dalam mazmur-mazmur, puji-pujian kepada Allah, yang dilantunkan bukan hanya mengeluarkan kata-kata tanpa arti, mengeluarkan kalimat tanpa maksud dan tujuan, tapi lewat ungkapan hati yang disampaikan kepada Tuhan, dikeluarkan lewat nyanyian dari mulut itu, keluarlah nubuatan-nubuatan yang berupa nyanyian-nyanyian. Wow. Tugas mereka bertiga ini, saudara, selain menaikkan pujian, mereka juga bernubuat. Tadi saya katakan, ya, bernubuat itu sebagai menyampaikan firman Allah lewat nyanyian. Jadi hati-hati, ya, para pemuji penyembah, para WL singer, ya, saudara sedang apa? Melakukan tugas yang luar biasa. Ini kepercayaan dari Tuhan. Selain melantunkan pujian bagi Allah, kita sedang bernubuat. Artinya tidak sembarangan menyanyi ini. Bukan sekedar olah teknik musik atau suara mereka. Setiap bunyi ceracap, gambus, dan kecapi itu mewakili suara Allah untuk disampaikan kepada umat. Kata-kata yang keluar dari mulut mereka mewakili isi hati Tuhan. Ya. Apa yang dimasukkan Allah bisa disampaikan kepada jemaat, kepada umat lewat pelayanan para penyanyi. Yang sedang kita pelajari ini, saudara. Pertanyaannya begini, kok bukan imam yang lain? Kok bukan orang lain yang menyampaikan nubuatan? Kok penyanyi atau pemimpin biduan itu menyampaikan nubuatan? Saya mau katakan begini, bahkan para penyanyi pun digolongkan sebagai imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Jadi puji-pujian yang keluar dari hati kita, dari mulut kita, itu tidak hanya sekedar mengeluarkan kata-kata dan kalimat. Itu sedang mengeluarkan firman Allah yang berkuasa. Firman Allah yang berkuasa. Seperti kita tadi menyanyikan, biarlah manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak
memuji, mengagungkan, bermazmur bagimu. Ini kan sebuah nubuatan bagaimana cara ibadah orang Israel pada perjanjian lama dan orang di perjanjian baru adalah masa sekarang ini gereja Tuhan memuji, menyembah karena pengagungan kita kepada Allah. Bagaimana musuh dikalahkan, itu kan nubuatan. Ya. Syair-syair yang keluar tentang kemenangan, itu nubuatan. Syair-syair yang keluar tentang penyertaan Allah sebagai gembala yang baik, itu kan nubuatan. Oleh sebab itu, para penyanyi, para biduan, para petugas, pemusik, imam musik, dan WL singer dalam gereja harus memperhatikan ini. Selain teknik vokal yang memadai sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan, kehidupan kita juga harus berkenan kepada Tuhan. Karena Allah mau hadir, Tuhan mau bertahta di atas pujian. Ini maksudnya, saudara. Nah, kalau kita tidak belajar, kita tidak mengupas hal ini, kan kita cuma baca saja artinya. Tapi puji Tuhan, lewat jalur Bible Study Online CK7 ini kita mengerti sekarang. Semua petugas di bait Allah, di bait suci yang dipersiapkan oleh Daud pada waktu itu, mereka sungguh-sungguh mempersiapkan dengan baik. Dan yang kedua, nanti ini menjadi apa? Blueprint bagi pelaksanaan ibadah di bait suci. Ketika Daud sudah mati, dilanjutkan oleh Salomo dan raja-raja berikutnya. Sampai nanti bait Allah tidak ada. Akan berganti kepada perjanjian baru, kelahiran Yesus Kristus. Gerejanya ada di muka bumi. Dan seperti inilah memuji, menyembah Tuhan yang dilakukan oleh para penyanyi dan seluruh umat Allah. Sehingga Allah turun dalam sekinah glorinya itu. Melawat yang hadir, membawa berkat, damai sejahtera dan sukacita. Dan Tuhan menyertai umatnya. Saya suka sekali dengan kata-kata ini. Allah hadir di tengah-tengah pujian umatnya. Bertahta di atas pujian umatnya. Sebab para penyembah, para pemuji, imam musik, semuanya layak di hadapan Tuhan. Dan itulah 1 Tawarikh pasal yang ke-25. Kita berdoa. Bapak, terima kasih. Dari pembacaan kami dan perenungan kami, pembelajaran kami pada hari ini, kami mengerti bagaimana penulis Tawarikh menempatkan orang-orang yang sudah ditetapkan menjadi pemusik, para penyanyi penyembah Allah. Dalam hal ini, anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak Yedutun. Mereka bukan hanya melantunkan pujian, tapi melantunkan firman Allah lewat nyanyian, berupa nyanyian nubuatan. Wow, luar biasa. Itulah sebabnya kenapa gereja perjanjian baru harus betul-betul mempersiapkan imam-imam musik ini, imam pemuji dan penyembah ini. Sebab selain Allah hadir bertahta di atas pujian umatnya, Allah juga memberikan sebuah nubuatan lewat mulut mereka. Lewat mulut imam-imam musik itu, pemuji dan penyembah itu, keluar firman nubuatan. Terima kasih Bapak. Terima kasih peringatan yang luar biasa ini. Sekarang kami akan sungguh-sungguh ketika melayani, memuji, menyembah, memainkan alat musik. Apapun yang kami pegang, apapun yang anak-anakmu pergunakan, semuanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya, kalau Tuhan hadir, pasti membawa berkat-berkatnya, membawa kasih karunia, membawa sukacita, membawa damai, dan membawa apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami umat-Mu. Terima kasih Bapak, berkati kami semuanya, khususnya berkati para imam musik, para pemuji dan penyembah yang mendengar, join dalam program ini. Semuanya diingatkan agar mereka bersiap diri, menampilkan yang terbaik, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terpuji namamu, kekal selama-lamanya. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kasih-kasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang bermai, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya.
yang diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.